Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 13, Dosa Lo Nolak Ajakan Suami. Tante tidak perlu mendidik dan menceramahi kami. Uruslah anak tante yang berusaha merebut suami orang. Kata Viko menatap Siska dengan tatapan dingin. Maaf Pak Viko. Maaf atas kelancangan dan kata-kata mama saya. Saya tidak tahu kalau Pak Viko sudah menikah dengan Via. Ucap Siska meminta maaf. Viko menggenggam tangan Via lalu pergi dari restoran tersebut. Di dalam mobil, Via diam dan tidak banyak bicara seperti biasanya. Dia memilih diam dan menatap luar jendela. Maafkan Mas sayang. Seharusnya dari dulu Mas mengumumkan, kalau kamu adalah istri Mas. Dan tidak berusaha menyembunyikan identitas kamu sebagai istri Mas. Ucap Viko dan tangan kirinya menggenggam tangan Via, sedangkan tangan kanannya melajukan setir mobil. Via menatap sorot mata Viko. Via tahu saat ini Viko mengucapkan kata-katanya dengan sangat tulus. Tidak apa-apa Mas. Tadi juga salah Via. Salah Via tadi tidak langsung jujur. Malah mengatakan kalau Via ponakannya Mas. Via mencoba menahan bulir air mata yang ingin menetes. Sedangkan di restoran, anak beserta ibu itu tidak terima atas perlakuan Viko. Yang tidak ada sopan santun kepadanya. Nak, kamu tenang saja. Mama tahu kamu mencintai Viko. Mama akan dukung kamu. Jika kamu mau merebut Viko dari tangan istrinya tadi, ucap Bu Alin Mama Siska. Tapi Ma, Viko kelihatannya sangat mencintai istrinya. Dan Via adalah mahasiswi Siska juga Ma. Kata Siska, Mama akan lakukan apa saja. Asal bisa membuat kamu bahagia sayang, termasuk menyingkirkan istri Viko. Agar Viko bisa bersamamu, Mama ingin melihatmu bersanding dengan Viko. Dan kamu akan bahagia, batin Bu Alin. Sudah lama, ayo kita pulang. Tidak usah memikirkan Siska. Ucap Siska kepada mamanya. Anak dan ibu tersebut pergi dari restoran. Tapi saat sudah sampai rumah, Bu Alin menyuruh Siska masuk. Sedangkan Bu Alin pergi entah kemana. Aku akan menyingkirkan gadis itu. Agar Siska bisa bersama Viko, ucap Bu Alin pergi masuk ke dalam mobil. Di suatu tempat, Bu Siska berbicara dengan seorang laki-laki yang berbadan besar. Di lorong yang gelap tersebut, Bu Alin merencanakan rencana jahatnya untuk menculik Via dari sisi Viko. Bu Alin berencana menculik Via dan mengurung Via seumur hidupnya. Agar Siska anaknya bisa bersatu dan menikahi Viko, Bu Alin juga mengetahui jika keluarga Viko sangatlah kaya. Sehingga Bu Alin ingin Siska mendapatkan Viko dan kekayaan tersebut.
Kalian harus menculik wanita ini, ucap Bu Alin dan menyerahkan selembar foto Via. Siap Bu, kami tidak akan mengecewakan Ibu. Kami akan segera membereskan wanita ini. Ucap kedua laki-laki tersebut. Jangan apa-apakan wanita tersebut. Cukup culik dan bekap dia di tempat yang sulit ditemukan. Dan ancam dia kalau dia kabur. Kalian akan membunuh yang bernama Viko. Saya jamin wanita itu tidak akan berani kabur. Hahaha. Ucap Bu Alin dan tertawa. Kedua laki-laki suruhan Bu Alin juga ikut tertawa. Mereka merencanakan gimana caranya agar wanita di dalam foto itu bisa diculik. Ingat, jangan sampai ketahuan. Dan jika kalian ketahuan, jangan sampai membawa-bawa nama saya. Kalau tidak, keluarga kalian yang jadi jaminannya, ancam Bu Alin. Siap Bu, kita akan menculiknya. Dan saya jamin tidak akan ada orang yang bisa menemukan wanita ini. Ucap salah satu laki-laki yang tersenyum saat melihat foto Via. Sebut saja namanya Erik. Erik sangat terkesima akan kecantikan Via di dalam foto. Di rumah pagi hari, seperti biasanya, Via selalu menyiapkan semua kebutuhan Viko. Sebelum berangkat ke kampus, Via selalu menyiapkan baju yang dikenakan oleh Viko. Viko masih terlelap dalam tidurnya. Via tidak membangunkan Viko. Lantaran Via tahu kalau Viko capek dan tidak tega membangunkan suaminya tersebut. Via lebih memilih turun ke bawah dan menyiapkan sarapan untuk suami dan papinya. Viko menggeliat di atas kasur. Ia menyadari tidak ada kehadiran istri tercintanya di sampingnya. Sayang, teriak Viko. Via yang mendengar teriakan Viko dari atas, segera menyelesaikan menata makanan di meja makan. Meskipun sudah ada pembantu di rumah itu, tapi Via tetap ingin melakukan kewajiban sebagai istri, yaitu memasak untuk suaminya. Ada apa, Mas? Tanya Via masuk ke dalam kamar. Kamu dari mana saja, sayang? Waktu Mas bangun kamu tidak ada di samping Mas, kata Viko. Aku ke bawah nyiapin sarapan buat kamu dan papi, Mas, jawab Via. Kamu tidak perlu lakukan itu, sayang. Sudah ada pelayan yang mengerjakannya. Tugasmu hanya melayaniku di dalam kamar, ucap Viko jahil. Via tahu apa yang diucapkan suaminya tersebut. Pasti menuju ke arah situ. Ih, masih pagi juga udah mesum aja pikirannya, kata Via. Gak apa-apa dong, sayang. Kalau sama istri itu namanya bukan mesum, sayang. Lagian kita kan sudah sah di mata hukum dan agama. Jadi Mas tidak mesum, kata Viko. Bisa aja ngelesnya, Mas. Via tertawa kecil melihat sikap suaminya yang begitu mesum. Apa kamu sudah mandi, sayang? Tanya Viko menghampiri istrinya dan mencium pipi Via. Via menggeleng, memang benar Via belum mandi.
Lantaran tadi setelah bangun dan menyiapkan kebutuhan Viko, Via langsung turun untuk membantu di dapur. Viko yang mendengar Via belum mandi, langsung menyeret tangan Via menuju kamar mandi. "Mau ngapain sih, Mas?" tanya Via. "Ya mandilah sayang, masa mau ngajar di dalam kamar mandi sih?" ucap Viko. "Ya udah sana mandi." "Terus ngapain gandeng Via juga masuk sini?" kata Via sambil berusaha melepas tangannya. Dari genggaman tangan Viko, "Kan Mas maunya dimandiin sama kamu sayang. Kemarin malam kamu ketiduran waktu perjalanan pulang. Pas sampai rumah Mas nggak tega bangunin. Terus Mas gendong ke dalam kamar. Niatnya Mas mau minta jatah. Malah kamu molornya nyenyak banget," ucap Viko panjang lebar. "Mas nggak capek apa jatah mulu?" tanya Via. "Ya enggak lah sayang, itu malah bisa membuat semangat Mas membara. Lagian dosa lo nolak ajakan suami," kata Viko sambil memainkan rambut Via. Viko bergelayut manja di tangan Via. Via paham betul apa yang diinginkan suaminya. Saat sikap suaminya tersebut sudah berubah manja seperti itu. "Ya sudah, tapi satu kali saja ya. Kita kan mau berangkat ke kampus lebih awal Mas," ucap Via memelas. Sedangkan Viko yang mendapat persetujuan dari istrinya, langsung menjalankan aksi nakalnya. Viko mulai mencium bibir Via. Viko melumat bibir yang sudah mulai jadi candu bagi Viko. Viko segera memulai aksinya sebelum Via marah. Karena Viko terlalu lama bermain-main dengan dirinya. Mandi yang seharusnya hanya memakan 30 menit, tapi kini memakan hampir 2 jam. Via sudah siap-siap di ruang makan. Via beserta papi mertuanya tersebut menunggu Viko turun dari kamar untuk melakukan sarapan bersama. Derap langkah kaki Viko menuju meja makan, membuat Via menoleh ke arah suaminya tersebut. Viko menghampiri Via dan mencium pucuk kepala istrinya tersebut. Sedangkan Papi Rusdi yang melihat pemandangan pagi tersebut hanya tersenyum geleng-geleng. "Kamu itu kok manja banget kalau sama istri kamu," ucap Papi Rusdi. "Ya gak apa-apa dong Pi. Namanya juga sama istri sendiri," jawab Viko duduk di sebelah Via. Papi Rusdi hanya tersenyum dan memulai untuk sarapan bersama. Di dalam mobil, "Mas, nanti turunin Via di tempat biasanya ya. Biar Via jalan aja ke kampusnya," kata Via. "Enggak, Mas nggak bakalan nurunin kamu di pinggir jalan lagi. Entar kamu nebeng lagi sama Dito itu," ucap Viko yang masih konsen menyetir mobil. "Enggak kok Mas, janji deh. Nanti kalau ada Dito yang nawarin tumpangan, Via bakal langsung nolak," ucap Via memohon. "Ya sudah, tapi awas ya kalau kamu sampai macem-macem.
kata Viko lagi. Tidak akan Mas. Kan Mas tahu Via sudah punya suaminya yang sempurna. Cemburuan lagi orangnya. Ledek Via. Suami cemburuan itu bagus sayang. Itu namanya cinta banget sama kamu, ucap Viko. Aku juga sayang dan cinta banget sama kamu Mas, ucap Via bergelayut di lengan Viko. Viko yang mendapat perlakuan manja dari istrinya pun tersenyum senang. Sesampainya di tempat tujuan di mana Via ingin diturunkan, Viko hendak ingin membukakan pintu buat Via. Tapi Via menolak dan beralasan tidak ingin ada orang yang lihat. Viko hanya pasrah dan menuruti kemauan istrinya. Setelah menurunkan Via di pinggir jalan, lalu Viko menjalankan mobilnya. Via yang tengah berjalan menuju kampus sempat merasa ada seseorang yang mengikutinya. Via menoleh ke arah belakang, tapi tidak ada seorang pun. Kayaknya ada orang deh. Tapi pas nengok ke belakang kok nggak ada orang sama sekali ya, batin Via. Via mempercepat jalannya dan tiba-tiba Via menabrak laki-laki berbadan besar. Laki-laki tersebut tersenyum manis. Tapi Via merasa takut melihat senyuman laki-laki tersebut. Maaf saya tidak lihat. Maafkan saya bang, ucap Via kepada sosok laki-laki tersebut. Tidak apa-apa Neng, saya juga tidak lihat jalan tadi, ucap laki-laki tersebut. Kalau begitu saya permisi dulu bang, ucap Via. Belum sempat Via melangkahkan kakinya, laki-laki tersebut segera membekap Via menggunakan sapu tangannya. Via awalnya yang meronta, kini terlihat lemas efek obat bius tersebut. Laki-laki tersebut tersenyum saat melihat Via yang pingsan berada di pelukannya. Laki-laki tersebut segera membawa Via ke dalam mobil yang telah berada di perlintasan jalan. Di dalam mobil tersebut ada satu pria lagi telah menunggu aksi dari temannya itu. Lihatlah wanita ini. Dia begitu cantik, kulitnya putih-putih, aromanya sungguh wangi, kata laki-laki yang telah menculik Via. Jangan apa-apakan dia. Kalau sampai terjadi sesuatu bos pasti akan marah. Kita cuma disuruh menculiknya dan mengurungnya di sebuah rumah kosong, kata laki-laki yang sedang mengemudi mobil. Yap, laki-laki yang mengemudi mobil tersebut adalah Erik. Apa kamu tidak ingin mencicipi wanita ini? Dia sungguh menggoda, kata laki-laki itu lagi. Tidak, jangan sampai kau menyentuhnya, ucap Erik penuh penekanan. Erik telah jatuh cinta kepada Via. Saat melihat foto yang diberikan oleh Bu Alin, Erik merasa Via sangat cantik dan harus dimilikinya. Sesampainya di sebuah rumah kosong, laki-laki yang menculik Via hendak membopong Via menuju ke dalam rumah tersebut. Namun saat hendak membopong,
Erik merebut Via dari tangan laki-laki tersebut. Laki-laki yang satu ini sebut saja namanya Jarwo. Erik mendudukkan Via di salah satu kursi, lalu mengikat tangan dan kaki Via. Via saat ini belum sadar dari pingsannya, karena efek obat bius. Jarwo keluar dan meninggalkan Via bersama Erik. Lo cantik. Lo terlalu sempurna buat suami lo. Gue akan gantiin suami lo di sini. Ucap Erik membelai pipi Via. Via tersadar dan ketakutan. Saat melihat Erik yang berada di depannya, Via menangis memohon untuk dilepaskan. Tapi Erik hanya tertawa mendengar permohonan Via tersebut. Sampai kapanpun kamu memohon untuk pergi dari sini. Tidak akan aku izinkan sayang. Kamu sekarang adalah milikku. Ucap Erik. Hiks. Siapa kamu? Kenapa kamu menculikku? Apa salahku? Ucap Via yang tengah menangis ketakutan. Kamu tidak salah sayangku, wajahmu lah yang salah. Aku telah jatuh cinta kepada istri orang. Hahaha, Erik tertawa. Dan meninggalkan Via di dalam ruangan tersebut sendirian. Bersambung.